إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nabi kita yang mulia adalah seorang hamba yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping karena beliau adalah seorang nabi dan rasul yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, beliau juga zaman dimuliakan oleh Allah adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia, yang dengannya beliau sangat patut untuk menjadi suri tauladan dan diikuti oleh orang-orang yang menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita perlu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Begitu banyak riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari beliau, baik itu lewat ucapan maupun lewat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak-akhlak yang agung, tentang akhlak-akhlak yang mulia yang dengannya seorang hamba akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya pada hari kiamat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah sebuah keutamaan yang selayaknya bagi seorang hamba, seorang muslim untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengukur kesempurnaan iman seseorang itu dengan semakin sempurnanya akhlak yang dimiliki oleh hamba tersebut. Artinya bahwa semakin baik, semakin mulia, semakin benar keimanan seseorang, akidah seseorang, maka akan melahirkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
innal 'abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlaknya yang baik, dia akan mendapatkan, meraih derajat orang-orang yang senantiasa salat malam dan derajat orang-orang yang senantiasa menghidupkan puasa sunnah. Dalam hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memperlihatkan kepada kita begitu mulianya dan begitu tingginya nilai seorang yang memiliki akhlak yang mulia, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa dengan akhlak yang baik seseorang bisa sampai pada derajat sebanding dengan orang-orang yang senantiasa melakukan salat malam dan senantiasa melakukan puasa-puasa sunnah. Dan masih banyak lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwa akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah sebuah keutamaan yang selayaknya bagi setiap muslim untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak tersebut. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang baik itu ada yang memang murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah memberikan kepada hamba-hambanya sebagai pembawaan yang telah dia bawa dari lahirnya, dan dia akan senantiasa seperti itu, tidak akan berubah, tidak akan goyah ya, dengan akhlak yang baik itu. Ini karunia yang Allah berikan, pemberian yang Allah berikan kepadanya. Dan ada juga orang yang mereka asalnya tidak memiliki akhlak yang baik, tapi dia ingin menjadi akhlak yang baik. Ia ingin memiliki akhlak yang baik, maka dia perlu berusaha, dia perlu bermujahadah, bersungguh-sungguh bagaimana agar bisa mendapatkan akhlak yang baik itu. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ashad Abdul Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara, ada dua sifat, ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa dua akhlak yang dicintai oleh Allah pada dirimu itu adalah al-hilmu wal anah. Al-hilmu wal anah, yaitu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, dan al-anah tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan ya sesuatu. Kemudian Al-Ashaj bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana atakhallafuhuma amillahu jabalani Allah, amillahu jabalani." Ya Rasulullah, apakah dua akhlak ini adalah akhlak yang saya raih dengan usaha dan kerja keras, ataukah dia adalah sesuatu yang memang Allah berikan aku menjadi pembawaan diriku sejak lahir? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal jabalahum Allahu ilaika. Bahkan keduanya adalah dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu, Allah berikan kepadamu, Allah jadikan itu sifat pembawaanmu. Maka dari hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah, orang yang berakhlak itu ada dua. Orang yang berakhlak baik itu ada dua. Yang pertama, ada yang memang akhlak yang baik itu sudah ada pada dirinya, menjadi pembawaannya. Dan yang kedua, ada orang yang berakhlak baik setelah dia berusaha bersungguh-sungguh untuk meraih akhlak yang baik itu. Nah, sekarang jamaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik? Yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah dengan memperbaiki akidah kita, dengan memperbaiki keimanan kita. Karena keimanan ini pengaruhnya sangat besar terhadap akhlak yang baik. Kalau iman seseorang itu semakin baik, semakin dalam, akidah seseorang semakin bersih, semakin benar, maka ini akan membuahkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, semakin baik akidahnya, maka akan semakin baik akhlaknya kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang kita sebutkan tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa orang yang paling sempurna, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya orang itu bisa dilihat sejauh mana
dalamnya keimanan dia, sebesar apa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita lihat dari akhlaknya. Karena akidah yang benar, akidah yang baik ini akan memperlihatkan akhlak yang mulia. Dan kita tahu jamaah dimuliakan oleh Allah, orang yang paling baik akidahnya, yang paling mantap imannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua jemaah dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan dan untuk bisa kita berakhlak dengan akhlak yang baik adalah dengan berusaha mengetahui dan membaca tentang besarnya keutamaan orang-orang yang berakhlak baik. Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan akhlak yang baik, atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang balasan dan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, kita baca itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Karena dengan membaca hal-hal seperti ini akan mendorong kita sedikit atau banyak untuk bisa memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga jamaah dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita usahakan juga, upayakan untuk mendapatkan akhlak yang baik ini adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang baik dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu doa Nabi pernah mengatakan, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa menunjuki aku kepada akhlak yang baik itu selain Engkau. Wasrifni sayyi'aha, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk ya Allah. La yasrifu an sayyi'ah illa an, tidak ada yang bisa menjauhkan aku, memalingkan aku dari akhlak yang buruk ini kecuali Engkau ya Allah. Jadi Nabi SAW itu juga sering berdoa jamaah dimuliakan oleh Allah untuk dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya jamaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar kita ini bisa memiliki akhlak yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akhlak yang baik itu bisa mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan ketika beliau bermajelis dengan sahabatnya, maka beliau mengatakan, yadkhulu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan masuk seorang laki-laki sekarang ini kepada kalian, dan laki-laki itu adalah penghuni syurga. Artinya Nabi menjamin dia untuk masuk syurga. Maka masuklah seorang laki-laki yang tantifu lihiyatuhu min athalil wudu qad ta'allaqa alaihi fi yadi shimal. Masuklah seorang laki-laki ini masuk dalam keadaan menenteng sendalnya dengan tangan kirinya, dan bekas-bekas wudu itu masih menetes dari anggota tubuhnya. Kemudian di hari yang kedua dan hari yang ketiga Nabi SAW kembali mengabarkan seperti itu, akan masuk laki-laki penghuni syurga. Maka yang datang adalah laki-laki yang kemarin lagi. Dan itu terjadi selama 3 hari. Dan singkat cerita jamaah dimuliakan oleh Allah, ternyata laki-laki tersebut rahasianya adalah dia memiliki hati yang mulia. Dia memiliki akhlak yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia mengatakan, ya, la ajudu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghasya wala ahsadu
ahadan ala khairin ma atahu ala khairin atahu Allah. Dia punya dua sifat jamaah dimuliakan oleh Allah. Dia punya dua sifat yang sangat mulia. Yaitu yang pertama, bahwa dia tidak pernah dendam dengan orang-orang yang bersalah kepada dirinya. Dia tidak pernah dendam dengan orang-orang yang melakukan keburukan, kekejian kepada dirinya, tapi dia maafkan. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah dengki terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bahkan dia senang kalau orang lain bersenang dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka dia pun senang. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dan tidak diragukan dua perkara ini jamaah dimuliakan oleh Allah adalah akhlak yang baik. Dan laki-laki ini bukanlah ahli solat, bukanlah ahli solat malam, dan juga bukan ahli puasa, tapi dia punya akhlak yang baik. Yang dengan kedua akhlak yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih umura wulati umurina. Allahumma aslih umura wulati umurina. Allahumma aslih umura wulati umurina wahdihim ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimis salah. Allahu akbar.